Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kita yang pertama yaitu mengenai bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Mungkin sebelumnya sudah pernah dapat materi ini di SMP untuk bilangan berpangkat dan bentuk akar. Untuk logaritmanya mungkin memang masih tergolong baru, bukan tergolong, memang baru. Jadi kalau di SMP itu dapatnya bilangan berpangkat, bentuk akar, seperti itu. Di SMA ini kita ulang lagi, kemudian ditambah dengan logaritma. Itu ya. Oke, materi yang akan kita bahas pertama kali, yang akan kita ulang, review, itu mengenai bilangan berpangkat. Jadi apa sih bilangan berpangkat itu? Bilangan berpangkat itu bentuk lain dari perkalian berulang. Jadi ada perkalian berulang, sebagai contoh 2 kali 2 kali 2. Nah, ini kan perkaliannya berulang. 2-nya dikalikan 2, diulang lagi kalikan 2. Seperti itu. Nanti bentuk 2 kali 2 kali 2 ini akan disederhanakan menjadi bentuk bilangan berpangkat. Pangkat sendiri itu menentukan banyaknya atau jumlah perkalian itu diulang. Jadi 2 kali 2 kali 2 ini ada berapa kali gitu kan? Oh ada, ini sekali, ini 2 kali, ini 3 kali. Oh ternyata ada 3 kali. Jadi pangkatnya dalam kasus 2 kali 2 kali 2 ini ada 3. Seperti itu. Kemudian bentuk umum, maksudnya bentuk umum itu biasanya ditulisnya seperti apa, gitu kan. Dari bilangan berpangkat itu adalah A pangkat N. A itu sebagai apa? A itu sebagai bilangan pokoknya, atau yang dikalikan. Kemudian, untuk N-nya, N-nya itu pangkatnya, atau eksponen. Berapa kali pengulangannya, seperti itu. Sebagai contohnya ini, saya punya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Bilangan pokoknya dari sini, ya, bilangan pokok itu yang dikalikan, yang akan berulang, itu adalah angka 2. Sebagai A ya, 2. Jadi, bilangan pokok atau yang akan berulang itu, bilangan yang diulang-ulang itu sebagai A. Kalau dalam kasus ini, dalam contoh ini adalah 2. Kemudian N tadi di sini adalah pangkatnya. Pangkatnya itu berapa kali bilangan pokok itu diulang. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Oh berarti ini pangkat 5. Seperti itu. Jadi 2-nya itu atau A-nya itu bilangan yang diulang. Kemudian N itu banyaknya mengulang. Seperti itu. Sehingga dapat dituliskan seperti contoh di sini, 2 pangkat kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 bisa ditulis 2 pangkat 5. Atau kita cari nilainya, hasilnya adalah 32. Jadi 32 itu hasil atau nilai. Seperti itu. Selanjutnya kita ke contoh soal. Ya. Ada contoh soal, tentukan penjabaran jadi dari 3 pangkat 6. Oh, 3 pangkat 6 ya berarti bilangan pokoknya 3. 3 ini nanti akan berulang sebanyak 6 kali. Berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Sebanyak 6 kali. 3 dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu.
Kemudian soal yang kedua, min 5 pangkat 4. Berarti min 5-nya akan berulang sebanyak 4 kali. Min 5 kali min 5 kali min 5 kali min 5. Sebanyak 4 kali. Hasilnya berapa kalau min 5 kali min 5 kali min 5 ini? Maka yang ini dulu, min 5 kali min 5 itu kan 25. Kalikan min 5 kali min 5 juga 25. Hasilnya 625. Itu kan? Kemudian sekarang kalau dapat 1/3 kali 5. 1/3, maaf. Ini bacanya bukan kali 5. Tapi 1/3 pangkat 5. Berarti 1/3-nya diulang sebanyak 5 kali. 1/3 kali 1/3 kali 1/3 kali 1/3 kali 1/3. Pengulangannya sebanyak 5 kali. Kita cari hasilnya. 1/3 dulu kali 1/3. Itu hasilnya adalah 1 kali 1, 1/3 kali 3, 9. Dikalikan yang ini dulu. 1 kali 1, 1/3 kali 3, 9. Dikalikan 1/3. Yang ini ya, karena dia nggak punya perkalian. Terus kita kalikan. Berarti ini artinya adalah 1 dibagi 9 kali 9 kali 3. Berapa? 1 kali 9 kali 9. 9 kali 9-nya 81. 81 kalikan 3-nya 243. Jadi 1/243. Seperti itu. Kemudian kita ke sifat-sifat bilangan berpangkat. Di sini saya sebutkan ada 5 sifat bilangan berpangkat. Yang pertama itu kalau kita menemukan A pangkat M dikalikan A pangkat N, maka bisa disederhanakan menjadi A pangkat M plus N. Contohnya bagaimana? Ini catatannya bilangan dasarnya sama. Kalau kita menemukan 2 pangkat 4 dikalikan 2 pangkat 8, itu bisa kita sederhanakan menjadi, ini kan bilangan pokoknya sama ya, 2, 2. Maka bisa kita sederhanakan menjadi 2 pangkatnya dijumlahkan, 4 plus 8. Maka hasilnya 2 pangkat 12. Seperti itu. Bagaimana kalau bilangan pokoknya berbeda? Yang sini misalkan 2, yang di sini misalkan 3. Tidak bisa. Jadi syaratnya bilangan pokok itu harus sama. Baru bisa dijumlahkan. Kemudian yang kedua, ini. Kalau sekarang pembagian. Misalkan ketemu 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 8. Ini bentuknya sama dengan 2 pangkat 4 per 2 pangkat 8. Ini kalau A pangkat M dibagi A pangkat N, kalau perkalian tadi jadinya simbolnya plus. Kalau pembagian jadinya min. Jadi ini 2 pangkat 4 min 8. Sama dengan 2 pangkat 4 kurangi 8 min 4. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya untuk yang nomor 3, itu ada A pangkat M dalam kurung pangkat N. Jadi sudah A-nya itu bilangan pokoknya sudah pangkatkan M, kemudian dia dipangkatkan lagi N. Nah, itu bisa disederhanakan atau diubah bentuknya menjadi A pangkat M kali N. Jadi pangkatnya dikalikan.
Seperti contoh misalkan 3 pangkat 3 dalam kurung pangkat 2. Ini artinya 3 pangkat 3 kali 2 sama dengan 3 pangkat 6. Seperti itu. Kemudian untuk yang nomor 4. Kalau ketemu A kali B, jadi di dalam suatu perkalian itu, suatu kurung itu ada perkalian. Kemudian dia dipangkatkan N. Maka bisa diubah menjadi A pangkat N kalikan B pangkat N. Contohnya itu gini. Nggak pakai angka, tapi kita pakai apa itu namanya variabel. Misalkan X, Y, ini ya, bukan X, Y, yang lain aja. Pakai ini. Misalkan DF pangkat 5. DF itu kan artinya D kalikan F pangkat 5. Maka bisa diambil kesimpulan D pangkat 5 kalikan F pangkat 5. Atau bisa juga ditulis D pangkat 5 F pangkat 5. Seperti itu. Kemudian yang untuk nomor 5 ini artinya bedanya dengan nomor 2. Kalau nomor 2 tadi kan A pangkat M bagi A pangkat N. Jadi mereka punya pangkat sendiri-sendiri antara pembilang dan inputnya. Kalau untuk nomor 5 itu dia berada dalam kurung. Kemudian baru dipangkatkan. Nah, ini contohnya seperti ini. 5/2 pangkat 3. Itu sama dengan artinya 5 pangkat 3 bagi 2 pangkat 3. Sehingga kalau kita cari nilainya, itu hasilnya 5 kali 5 kali 5 bagi 2 kali 2 kali 2. 5 kali 5 kali 5 itu 5, hasilnya 5 kali 5, 25, kali 5, 125. Bagi 2 kali 2, 4 kali 2, 8. Oh, hasil akhirnya 125/8. Seperti itu untuk penjelasan sifat-sifat bilangan berpangkat. Nantinya sifat ini digunakan untuk apa? Untuk mengerjakan pada soal-soal yang berhubungan dengan bilangan berpangkat. Gitu ya. Kemudian dalam bilangan berpangkat itu ada pangkat bulat negatif dan 0. Contohnya pangkat bulat negatif itu gini. Tadi pas kita 2 pangkat 4 min 8. Ketemulah 2 pangkat min 4. Nah, pangkat min 4. Pangkatnya ini kan negatif ya. Maka dia disebut pangkat bulat negatif. Nah, ada sifat yang menyatakan bahwa A pangkat negatif N itu sama dengan 1/A pangkat N. Jadi, untuk contoh yang ini, 2 pangkat negatif 4 itu sama dengan 1/2 pangkat 4. Atau sama dengan, kalau dicari nilainya, 1/2 kali 2 kali 2 kali 2. Jadi 2-nya dikalikan sebanyak 4 kali. Hasilnya adalah 1/2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 2, 16. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan pangkat 0. Maksudnya pangkat 0 itu bagaimana? Suatu bilangan dasar kemudian pangkatnya 0 gitu kan.
Di sini ada aturan yang menyatakan bahwa A pangkat 0 itu 1 hasilnya. Jadi misalkan kalian ketemu 5 pangkat 0, ini hasilnya 1. Kalau ketemu 1243 pangkat 0, hasilnya 1. Ketemu 1 juta pangkat 0, itu hasilnya juga 1. Seperti ya, itu beberapa sifat-sifat yang ada dalam bilangan berpangkat, ya, termasuk pangkat bulat negatif dan 0. Jadi, misalkan nanti di dalam soal, kalian ketemu yang pangkat bulat negatif, gitu ya, langsung saja nanti hasil akhirnya sebaiknya itu menjadi pangkat positif. Pangkat positifnya itu seperti ini. Jadi 1/2 pangkat 4. Gitu ya. Jadi, kalau bilangan berpangkat itu usahakan selalu berpangkat positif. Oke. Selanjutnya di sini ada contoh soalnya. Untuk soal yang pertama, sederhanakan bentuk pangkat berikut. 5 pangkat 3 dikalikan 5 pangkat 7. Maka hasilnya, ini kan perkalian dengan bilangan pokok sama ya. Tadi berlaku A pangkat N kali A pangkat N. Maka sama dengan A pangkat N tambah N. Di sini yang berlaku sebagai M itu kan pangkat yang depan 3, yang sebagai N pangkat yang belakang 7. Jadi 5 pangkat 3 plus 7. Hasilnya 5 pangkat 8. Ya. Untuk soal yang nomor 2, 2P pangkat 2. 2P pangkat 2 itu artinya 2 kalikan P pangkat 2. Kalikan 3P pangkat 6. Jadi 3 kalikan P pangkat 6. Jadi kalau misalkan nanti ketemu beberapa variabel A, B, C, itu artinya A kalikan B kalikan C. Atau kalau ketemu 2AC, ini artinya 2 kalikan A kalikan B. Seperti itu. Untuk soal yang nomor 2, 2 kali P pangkat 2 kalikan 3 kalikan P pangkat 6. Ya. Caranya perkaliannya kalau dalam bilangan berpangkat gimana? Yang punya bentuk sama, istilahnya dia yang sama, itu kita kelompokkan. 2 ini sama dengan 3, sejenis dengan yang 3. Jadi kita kelompokkan 2 kali 3. Yang P kita kelompokkan dengan P. P pangkat 2 kali P pangkat 6. Kesini P pangkat 2 kali P pangkat 6. Jadi yang sama itu kita kelompokkan. Yang sejenis kita kelompokkan. 2 kali 3 hasilnya 6. P pangkat 2 kali P pangkat 6 hasilnya P pangkat 2 plus 6. Sehingga 6-nya tetap 6, udah nggak bisa diolah, disederhanakan lagi. Yang P pangkat 2 plus 6 jadi P pangkat 8. Sehingga ketemu 6P pangkat 8. Atau 6 kali P pangkat 8. Selanjutnya untuk soal nomor 3, ini ada 3M pangkat 5 kali N pangkat 2. Kalikan lagi 6M pangkat 2, N pangkat 3 dalam kurung pangkat 2. Ini sudah saya jabarkan untuk yang 3M pangkat 5, N pangkat 2 itu artinya 3 kali M pangkat 5 kali N pangkat 2. Untuk yang 6M pangkat 2, N pangkat 3 dalam kurung pangkat 2, ini bisa kita jabarkan lagi. Seperti yang aturan ini tadi ya. Kalau A, B pangkat 2,
itu bisa diubah menjadi A pangkat 2 kali B pangkat 2. Begitu juga yang 6, M pangkat 2, N pangkat 3, pangkatkan lagi 2. Jadi 6-nya dulu pangkatkan 2, kemudian M pangkat 2 pangkatkan lagi 2, yang N itu N pangkat 3 pangkatkan lagi 2. Sehingga kalau kita jabarkan menjadi 3 kali M pangkat 5 kali N pangkat 2 kali 6 kuadratnya itu artinya 36. M-nya ini, yang M pangkat 2 ini kan artinya M pangkatkan 2 kali 2. Sehingga menjadi M pangkat 4. Yang N ini artinya N pangkat 3 kali 2. Jadi N pangkat 6. Seperti itu. Nanti kalau di sini agak bingung, dilihat lagi tentang sifat trigonometrinya. Mohon maaf, sifat bilangan berpangkatnya. Oke, kemudian yang sejenis kita kumpulkan. Yang tidak punya variabel itu apa sih? Variabel itu biasanya dituliskan dalam bentuk huruf X, Y, Z, A, B, C, atau huruf yang lain. Semua huruf A sampai Z itu berkemungkinan menjadi variabel. Kalau di sini, soal ini yang menjadi variabel berarti hurufnya ada M dan N. Seperti itu. Yang dia tidak punya variabel, tidak punya huruf, kita kumpulkan. Oh, ada yang 3 kali 36. Kemudian, huruf yang sama, sejenis, kita kumpulkan. Oh, ada M, berarti M pangkat 5 kalikan M pangkat 4. Sebenarnya langsung dikalikan nggak masalah. Jadi pengelompokan ini hanya supaya lebih jelas saja. Tapi kalau sudah perlu langsung dikelompokkan pun nggak masalah, nggak akan mendapatkan hasil yang berbeda seperti itu. Kemudian yang N-nya itu ini kan ada variabel N juga ya, kita gabungkan dengan N. N pangkat 2 kali N pangkat 6. Sehingga diperoleh 3 kali 36 itu 108. M pangkat 5 kali M pangkat 4 menjadi M pangkat 5 plus 4. Kemudian N pangkat 2 kali N pangkat 6 bisa disederhanakan menjadi N pangkat 2 plus 6. Sehingga di sini beroleh disederhanakan lagi 108 kali M-nya ini jadi M pangkat 9, N-nya ini jadi N pangkat 8. Atau 108 dikali M pangkat 9 kali N pangkat 8. Atau ditulis seperti ini, 108 M pangkat 9 N pangkat 8. Seperti itu. Kemudian untuk soal yang terakhir nomor 4, itu ini. Jangan menganggap susah dulu ya, kita baca dulu. Jadi ada soal 2A pangkat 4 B pangkat 2 dibagi A pangkat min 2 B pangkat 4. Dikalikan 3A B pangkat min 5 dibagi 2A pangkat 2 B pangkat 2 C pangkat min 4. Nah, kita diminta untuk menyederhanakan. Caranya menyederhanakan bagaimana? Kita kerjakan satu persatu dulu. Jadi yang ini kan ada 2 kubu ya, yang depan sama yang belakang. Yang depan diselesaikan, yang belakang selesaikan. Setelah depan selesai, belakang selesai, baru kita gabung. Seperti itu. Jadi yang pertama, itu 2 A pangkat 4 B pangkat 2. Itu artinya, ini, yang sama itu kita gabungkan. 2, dia nggak punya ya bawahnya yang sejenis, maka tuliskan 2. Yang A itu kan ada A pangkat 4 per A pangkat min 2. Jadi yang ini, itu misalkan kita tuliskan 2 A pangkat 4 B pangkat 2 per A pangkat min 2 B pangkat 4, itu artinya gini, 2 kalikan A pangkat 4 per A pangkat min 2 kalikan B pangkat 2 per B pangkat 4. Seperti itu.
Selanjutnya ini, itu tak sederhanakan ke sini. Jadi ini 2-nya tuliskan 2 kali A pangkat 4, ini dulu, A pangkat 4 per A pangkat min 2. Hasilnya A pangkat 4 karena pembagian maka dikurangi ya. Kurangi min 2. Dikalikan lagi yang B. B pangkat 2 bagi B pangkat 4. Itu B pangkat 2 karena bagi maka jadi min. B pangkat 2 min 4. Seperti itu. Begitu juga yang di belakang. Ini. Yang A kumpulkan dengan A, B dengan B, C dengan C. C-nya yang ini nggak ada C-nya atasnya. Yang ini kan 3 sama 2, ini sama. Kemudian A sama A pangkat 2. B pangkat min 5 dengan B pangkat 2. Yang C-nya nggak ada nih atasnya. Kalau nggak ada itu artinya jadi 1 per C pangkat min 4. Kemudian kita selesaikan. 2, ini tetap jadi 2. A-nya 4 kurangi min 2. Min kalikan min jadi plus gitu ya. Jadi 4 tambah 2 hasilnya 6. Kemudian B itu 2 kurangi 4. Kita punya uang 2, punya permen 2, tapi kita kasihkan 4. Oh jadinya utangnya 2 gitu ya. Katakanlah anggap ribuan lah. 2.000 dikurangi 4.000. Oh berarti utang 2.000 atau kita tulis min 2. Seperti itu. Kemudian yang di sini 3/2. Kita tuliskan 3/2. Nggak bisa sederhanakan lagi. A pangkat 1 min 2. Punya uang 1 tapi kasihkan 2. Oh berarti utang 1. Utang ditulis min 1. Yang B. B pangkat min 5 min 2. Punya utang 5 tapi utang lagi 2. Oh jadinya utangnya 7. Berarti B pangkat min 7. Yang ini 1 per C pangkat min 4 diubah menjadi pangkat positif. Jadilah C pangkat 4. Tuan. Jadi naik gitu loh. Kemudian ini digabungkan. Istilahnya yang sejenis dijejerke gitu kan. 2 sama 3/2. A sama A, B sama B, C. Kemudian selanjutnya disederhanakan. 2 kali 3/2. Itu 2 itu kan artinya 2/1. Ini dikalikan ya. 2 kali 3 ini. 2 kali 3/2. 2 itu artinya 2/1. Kalikan 3/2. Ya. 2 kali 3 itu 6. 1/2 itu 2. 1 kali 2 itu 2. 6 bagi 2, 3. Oh berarti ditulis ini 3. Kalikan A pangkat 6 min 1. Plus min 1. Karena ini ya, pakai aturan yang A pangkat M kali A pangkat N. Yang B juga sama, min 2 pangkat min tambah min 7. Pakai aturan ini juga. Yang C, karena dia nggak punya teman, maka tetap ditulis C pangkat 4. Kemudian disederhanakan ke sini, jadilah 3 kali 6 tambah min 1. Punya 6 dikurangi 1. Maka masih 5. Min 2 tambah min 7. Jadi utangnya 2, tapi ngutang lagi 7. Jadi utang 9. Gitu ya. Maka hasilnya 3 kali A pangkat 5 kali B pangkat min 9 kali C pangkat 4. Selanjutnya, yang pangkatnya negatif, ini kan kita masih punya B pangkat min 9. Nah, itu jadikan pangkat positif. Jadi 1 per B pangkat 9. Dikalikan C pangkat 4. Sehingga hasilnya ini 3 kali A pangkat 5, ya kan? Kali 1 per B pangkat 9 kali C pangkat 4. Atau kalau disederhanakan 3 itu kan artinya 3/1. A pangkat 5 juga A pangkat 5/1. Kalau nggak ada pernya itu artinya per 1. C pangkat 4 itu juga C pangkat 4/1.
Semua yang atas dikalikan 3 kali A pangkat 5 kali 1 kali C pangkat 4. Jadilah ini. Kemudian B pangkat 9-nya ini kan 1 kali 1 kali B pangkat 9 kali 1. Hasilnya B pangkat 9. Atau bisa ditulis seperti kali tanda perkalian. Seperti itu ya. Selanjutnya untuk tugasnya di sini ada 4 soal. Silahkan diselesaikan, kemudian dikirimkan secara japri ke saya. Jangan lupa tuliskan. Tiap japri itu selalu tuliskan nama dan kelas. Seperti itu ya. Kalau ada kendala, boleh dikomunikasikan. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.